Kita tembak Bang Rian ya. Pilih MCU atau The Boys? Waduh. Bajunya sih udah kelihatan. Bajunya gue MCU lagi. Apaan ini? Gitu kan. Langsung banget. Terus baru makin ke belakang kan makin banyak tuh darah-darahan. Gua acor-acor. Wah. Ya, jangan sampai, ini yang gue takutkan, kalau misalnya kita sampai di episode terakhir, semua subplot di sebelumnya jadi nggak penting. Kalau itu yang gua takutin. kayak Game of Thrones season terakhir. Oh gitu. Aduh. Tapi jadinya, tapi gue suka nih ini ngesatir si Marvel ini, iya kan? Soalnya kayak ya lu kalau mau bikin superhuman Spider-Man, ya keluarnya dari pantat lah. Emang bener. Itu lebih make sense ya. Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-123. It's nothing but movies. Kembali lagi bersama host tercinta kalian, yang paling kalian benci sebenarnya sih. Ya, Timothy Vidalo ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah superhero series yang super duper fenomenal. Dan tentunya kita harus kasih disclaimer, karena buat kalian para bocil, mending tidak usah ditonton serial yang satu ini ya. Ya, apalagi kalau bukan The Boys. Dan kali ini kita akan membahas season 4, season terbarunya, yang hari ini baru muncul episode 7, ya kan? Episode 7 baru muncul, pas tayang ya tentunya. Dan kita baru nonton berarti sampai 6 episode gitu. Dan kali ini kita kedatangan tamunya, kalau ngomongin superhero, ya nggak lain nggak bukan The Legend, The Myth, anjay. The Legend, The Myth. The Legend, The Myth, ya kan? Pawangnya superhero, sepuhnya superhero, Rian BCU. Wis. Breakdown channel unit. Udah tukeran aja. Terakhir 5 tahun lalu gue kemari ya. Emang ya? Enggak. Tahun lalu juga. Tahun lalu. Iya. Dan ada produser tercinta kita, Kak Rendra Fauzan. Mantap. Yeah. Let's go. Jadi kita ini santai-santai aja ya bahas ya. Langsung aja kita tembak Bang Rian ya. Pilih MCU atau The Boys? Waduh. Bajunya sih udah kelihatan. Bajunya gue MCU lagi. Aduh. Tuh. Gimana Bajunya itu? MCU. Nggak, kalau menurut gua The Boys tontonan pendewasaan. Pendewasaan, Bos, bahasanya. Iya betul. Maksudnya untuk anak-anak yang mungkin yang 90-an, 2000 mungkin udah maksudnya nggak termasuk lah ya. 90-an lah. Masih suka tuh kan sama zaman-zaman Spider-Man, Superman, tuh baru tuh lahir MCU dan lain-lain. Baru pas sekarang ada The Boys, mungkin kan MCU-nya udah mulai kayak agak oke, udah nih, udah habis Endgame, udah nih. Datang The Boys dengan yang nyeleneh, ini banyak yang pindah ke The Boys. Banyak yang pindah The Boys. Sesuai dengan umur ya tentunya. Sesuai ya. dengan umur. Ketika dulu kita bermula dari Iron Man 1 2008, gue masih gitu-gitu bocil ya. Gue masih SD kayaknya berarti. Iya, gue masih SD, masih SD. bocil. Dan ketika udah tumbuh menjadi remaja, pemuda, udah pasti langsung ngapain gue nonton superhero nggak jelas kayak gini. Mending yang realita aja nih. Kalau misalnya ada superhero di kehidupan nyata, pasti dibisnisin, ya kan? Nah, Kalau di MCU, iya iya, dibisnisin. Dan secara moral pun udah pasti nggak jelas, ambigu. Yang namanya kan ada season 4-nya ini kira-kira dibandingkan sama 3 season sebelumnya. Lebih bagus, suka, jelek, ya mungkin kita kasih pilihan 3 aja deh ya. Jelek, biasa aja, atau bagus, silakan. Kalau gue suka sih sebenarnya, suka. Bagus gitu. Kalau kalian enggak? Kalau gue jujur sebenarnya tidak sesuai ekspektasi, jadi gue bilang biasa aja sih. Biasa aja. Season 4 ini. Artinya kita lengkap ya. Ada suka, ada biasa aja, ada jelek di sini. Oh, lu nggak suka berarti season 4? Gue nggak suka. Oh, oke. Sama sekali nggak suka. Bukan berarti misalnya series The Boys yang season 4 ini kalau kita compare sama series-series lain kayak ini Jadi jelek jelek banget, enggak ya? enggak. Tapi maksudnya kita compare sama season sebelumnya. Oh, Sebelumnya kayak 1 2 3 menurut gue ini penurunan yang cukup drastis buat gue pribadi. Nah, mungkin berarti kita bakal debat sama Bang Rian. Kayaknya kalau gue sama Kak Rendra nggak terlalu beda jauh sih kayaknya ya. Mungkin. Ya, karena menurut gue pribadi season 1 ya udah pasti kayak Oh, season 1 kan awal Shock. gitu kan. Shock kita. Shocking. The Boys. Iya. Shocking. Shock banget Siapa tuh. yang nggak nge-shock tiba-tiba si Hugh tiba-tiba kecipratan darah? Iya, ceweknya hilang gitu kan. Shotnya pending gitu kan. Tahu-tahu tangan. Darah semua terus tangan. Wah, itu kayak Itu- gue pertama kali nonton sih. Gue juga anjir pas apaan ini? Anjir, apaan ini gitu kan. Langsung banget Terus deh. baru makin ke belakang kan makin banyak tuh Iya. darah-darahan. Gua acor-acor. Wah, itu kacau Itu pas kacau. awal. Season 1 gitu. Sukses lah bikin kita kaget. Shock banget gitu. Season 2. Season 2 sih buat gue peningkatan politiknya aja. Iya kan? Kayak iya. makin kompleks. Iya. Ceritanya makin kompleks gitu dengan ada Stormfront segala kan. Season 3 menurut gue nih udah mulai menurun kalau buat gue pribadi. Karena kayak cerita The Boys tuh udah mulai ngambang-ngambang nih kayak dari banyak awal cabang. lawannya tuh kan dari awal cuman Homelander, lawannya perusahaan Vogue. Udah kan cerita gitu doang. Iya. Ya enggak. Nah, di kedua diperjelas, dibikin kompleks, yang ketiganya nggak tahu lagi. Ya, untungnya ada si Soldier Boy.
lihat lagi Iya. masa lalu seperti apa gitu. Nah, season 4 nih yang sebenarnya kita perlu perbincangkan. Kenapa Bang Rian suka banget sama season 4 gitu? Gue pengen nanya deh. Gue kalau season 3 tuh sebenarnya gue nggak tahu ya. Mungkin gue harus Mhm. cari-cari tahu dulu nih titik-titiknya di mana. Tapi Ya. gue waktu nonton season 3 itu gue sempet kayak berhenti di episode tadinya weekly gitu kan. Gue berhenti di episode 3, abis itu udah gue nggak nonton lagi. Baru setelah kelar semuanya dan memang agak lama sedikit, baru gue catch up. Dan gue catch up pun kayak kok gue nggak enjoy ya. Maksudnya Oke. kayak biasa aja gitu, nggak enjoy. Akhirnya ya udah kayak kelarnya dengan nggak ada excitement gitu loh. Kayak kalau gue nonton ya season 3. Nah season 4 nih justru lebih excited gue. Nggak tahu kenapa pas gue nonton, episode 1-nya gini, episode 2-nya 3, 4-nya gitu. Pokoknya kalau gue ngeliat, mungkin lebih ke gue pribadi ya. Gue lebih enjoy nontonin ini, lebih ada excitednya gitu. Kalau waktu itu enggak, mungkin karena ceritanya juga nggak yang Slow juga ya mungkin. ya semuanya slow Sama sebenarnya. Awal-awalnya ya. iya Semuanya sih. slow. Di setiap episode tuh pasti gitu. Awal-awalnya kalian harus perhatiin nonton Iya. dialognya gitu. Tapi yang dialog sekarang ya mungkin kalau episode 6 kemarin sih ada banyak filler-filler yang kayak dialog nggak Iya. penting. Itu dia yang Tapi jadi masalah. sebelum episode itu dialognya Banyak informasi baru. informasi betul. baru. Oke, gue setuju. Kalau gue pribadi kan udah nonton kita itu premier ya di The 2 Boys. episode awal. Ya 2 episode awal kita udah ikut. Jujur yang pas episode 1-nya itu seru banget kan? Ah. Fun gitu. Episode 2-nya turun kan? Nah, turun. Nah, Ah. 3, 4 turun terus menurut gue. Kalau gue naik di 3. Naik di 3. 3 tuh yang gimana sih gue lupa. 3 tuh yang ice. Skating. Oh iya. Iya, lagi-lagi. Itu Nah, ini tegang banget men yang Iya, pas di oke. Cinder Si ngejar-ngejar Hugh. Huey. Nah, ini kita mungkin masuk di pembahasan ini dulu nih. Episode 3 kali ya. Episode 3. Bang Rian tadi bilang tegang ketika dikejar Homelander. Buat gue pribadi, kenapa gue nggak bisa tegang? Karena menurut gue nggak make sense. Kayak Huey ada di atas, jatuh keringet kan? Homelander itu masa nggak bisa ngebunuh Huey dengan gampang gitu kan? Lu pakai laser Nah, ini faktor Nah, ini dia. X-nya. Kenapa, Faktor X-nya kenapa? kenapa dia sepanjang begitu? ini dia. Karena kalau misalnya emang kasarnya nih ya, Iya. goblok-goblokannya emang superhero lawan manusia, ya menang superhero lah. Tapi kalau yang udah langsung kalah manusianya ya cuman udah dong. Itu Ada faktor nih, Iya, iya. faktor yang bikin si tim The Boys-nya ini tuh jadi kita gregetan gitu. Aha. Yang bikin emang nggak make sense gitu. Aha. Dikejar-kejar apa segala macam. Ya contohnya itu, Karena instingnya The Boys- mereka. Iya sih. instingnya. Oke, gue setuju sih. Dan itu yang bikin The Boys menarik kan? Ah, dari awal kan? dari awal, Gimana karena- caranya? Manusia biasa Heeh. lawan superhero yang punya superhuman strength. Cuman yang di scene itu, ini yang membuat gue Spesifiknya di sini. spesifiknya di scene itu, ketika kita compare sama scene-scene The Boys yang mungkin logik di awal-awal Ah. gitu. Tapi ketika scene itu, ini mulai aneh-aneh nih. Mulai kayak terkesan mau dipanjang-panjangin. Ya gue ngerti sih kayak Hugh biar nggak cepet mati gitu. Biar ini. Tapi kayak dibuatnya seolah-olah kurang make sense. Nah kalau Karendra gimana tuh yang scene itu tuh? Mungkin kalau dari permasalahan dulu lebih ke eksekusi adegannya aja. Eksekusi ya. adegan. Nggak digambarin secara Oh, gamblang kalau iya, adegan iya. ini Iya. bisa make sense Iya, kan. iya. Gua satu sisi setuju sama lu, tapi gue juga setuju sama dia karena yang bikin. Jadi Jadi gue diplomatis nih gua. ganti posisi lah. Kalau The Boys yang awal-awal itu kita dibikin bisa relate sama karakter utamanya karena emang ada kekuatan Iya. dan kita penasaran gimana mereka mengalahkannya. Cuman kalau emang di season sekarang tuh karena bisa dibilang formulanya kurang lebih gitu lagi, Iya, gitu lagi. menguntit, nggak ketahuan, akhirnya pemeran utamanya selamat, ada rasa bosan. Iya. Tapi yang bikin gua tetap menikmati adalah misteri yang bikin gua penasaran sama lanjutannya. Nah, betul. Menurut gua season 4 masih bisa gua nikmatin karena ada rasa penasaran kayak ini tuh apa sih ujung dari konfliknya. Itu sih yang bikin gua masih bertahan di season 4. Oke. Itu Iya. kalau Ya setuju sih kalau misalnya ngomongin bertahan ya tentu saja The Boys ini juga salah satu series favorit gua kan. Gue suka banget. Jadi ya pasti gue pengen nungguin sampai season 5 katanya terakhir ya katanya. Season 5 terakhir. Season 5 jadi terakhir dan nggak tahu mungkin Gen V harusnya ada lanjutannya sih ya. Harusnya kayaknya ya. Gua sih Dibikin pengennya ada sih karena Gen V menurut gua berpotensi Berpotensi juga. untuk nge-explore world buildingnya kali ya. Iya, cuman mungkin secara timeline tetap ngikutin timeline rilisnya ini sama kayak kemarin. The Boys Season dulu. Jadi nggak ada Gen V season 2, tapi nyambung dari season 1 ini. Tapi pasti nyambungnya dari The Boys season 4 ini. Oh, oke ya, ceritanya gitu. Iya. Ceritanya gitu, Nah, kayaknya. itu dia tuh. Jadi ketika The Boys ini kayak kerasa, gua ngerasa season 4 kayak cuma bridging ke 5. Iya. 5, sih. iya kan? Jadi gini, Ada. gue setuju kalau mau ngomongin misteri itu. Gue pengen tahu. Gini, kenapa lo bilang gitu? Karena mereka udah confirm season 5 adalah final. Karena itu yang Betul, ditunggu. iya, Iya iya. kan? Ah. Itu season 5 adalah final, jadi kayak oh ya udah ini cuma bridging, toh juga nanti endingnya gitu kan. Jadi Enggak. mungkin jadi kayak gitu. Ah, Endingnya di situ. Maksud gue tuh gini, kalau kita berkaca sama 2 season sebelumnya, season 2 sama season 3, itu
plotnya jelas. Kalau buat gue pribadi, mungkin karena kita belum sampai episode 8 ya, episode terakhir ya. Kalau season 2 jelas konfrontasi lawan Stormfront. Ya kan? Season 3 jelas, oh ada si Soldier Boy yang bisa jadi kunci buat ngelawan Homelander. Jelas. Season 3 menurut sih. gua ini plotnya tuh, makanya kalau kita perhatikan di setiap episodenya, ini kayak mengacu ke subplot yang terlalu banyak. Misalnya Huey dengan bapaknya, itu nggak jelas, Ya, balik-balik ke benar. situ. Benar. Terus abis itu si Frenchie dengan pasangan Frenchie barunya. dengan Ya. pasangan gaynya, ya kan? Di explore kayak gitu. Terus habis itu Kimiko di awal-awal, terus lama-lama dia pindah-pindah kan ke karakter-karakter lain. Terus habis itu si Starlight dengan ininya fans-fansnya gitu, cara dia ngelawan. Jadi main di situ, gue nggak tahu ini mau kemana. Gue ngerasa ini kayak dipanjang-panjangin buat, nggak tahu ya, semoga di episode 8 ini baru nih yang gue tunggu-tunggu. Kalau itu gue setuju, karena cara gue menikmati The Boys yang sekarang mungkin, gue tidak peduli dengan subplot itu. Oh gitu? Serius, gue Lebih nggak peduli dengan, kecuali ya, misalnya gue nonton, tapi kayak, mungkin gue masih bisa megang handphone kali, masih kayak gitu kan. Kecuali endingnya pas di episode 6 kemarin yang bapaknya akhirnya ini, baru gue, oh iya, gitu. Jadi emang subplotnya nggak penting banget sama cerita utama, Iya. tapi ngedrive-nya endingnya sampai ke titik itu tuh menurut gue menarik juga. Masih enjoyable buat lu. Masih enjoyable. Iya, benar. Yang nggak enjoyable ya ini ini juga masih konflik kan, Iya, si Frenchie. yang nggak, menurut gua nggak patah sih. Nggak perlu itu plot itu nggak perlu. Iya sih. Iya kan? Coba kalau Tapi bilangin. tergantung nanti episode 8 kayak gimana ya. Bisa Mungkin jadi. kayak absennya Frenchie akhirnya bikin The Boys-nya gimana gitu kan. Bisa jadi, semoga. Iya Semoga. kan? Itu yang gua Mungkin harapkan. ya. Terus mungkin Kimiko nanti bakal ada, entah dia hilang sama masa lalunya Gua ini harapkan. gitu kan. Iya. Bisa kayak gitu-gitu. Semoga gitu. Jangan sampai, ini yang gue takutkan, kalau misalnya kita sampai di episode terakhir, semua subplot di sebelumnya jadi nggak penting. Kalau itu yang gua takutin. kayak Game of Thrones season Wah, terakhir. oh gitu. Aduh. Nggak, tapi gue suka sih plot utamanya, justru gue suka gimana si Homelander ini kan mau coba taking over the country ini sekarang nih. Oh iya sih. Iya. Iya kan? Tapi gue menariknya tuh ini sih si Victoria Newman yang awalnya gue kira bakal bener-bener jadi Nah itu dia. villain yang langsung ngebunuh The Boys, ternyata malah ada love-hate dynamic gitu loh. Semuanya dia gua punya. seneng. Itu juga bener. Kayak dia Abu-abu banget ya. Iya, dia sama Homelander terkesan jadi takut. Iya. Terus kayak dia antara ogah-ogahan, Iya. sama The Boys juga begitu. Sama Huey apalagi. Iya, itu yang bikin gue suka banget sama karakternya Victor Newman. Gue suka. Yes. Dia punya superpower OP bisa dibilang. Overpower, tapi dinamika dia dengan yang lain, bahkan ada plot yang hewan Iya. domba dikena itu ya gue ngerasa ini karakter jadi kayak punya kompleksitas lah, Victor Newman. Cuman ya itu lagi-lagi tuh kayak konflik yang hewan kena itu menurut gue kayak itu Tau nggak, teori gue masih lebih bagus daripada plotnya kalau itu. apa lo teorinya? Teori gue, Oke, virus teori itu bisa nge-kill, bisa ngebunuh si para superhero, tapi efek sampingnya bisa karena DNA-nya beda, bisa bikin hewan-hewan punya superhero. Dari virus yang sama. Dari virus yang sama. Tadinya gue pikir gitu. Oke. Ya kan? Wih, menarik. Jadi mereka tuh kayak harus gimana caranya biar mereka mau coba kalkulasi lagi gitu kan virusnya. Karena nih kacau nih. Kita mau coba sebarin tapi malah hewan-hewan yang jadi punya superpower gitu kan. Ternyata enggak, cuma buat dites doang. Nah itu yang ya gak masalah kalau emang kita cuma nonton berdasarkan fun. Karena kalau fun sih masih fun. Adegan gore masih banyak meskipun kayak nggak sebaik sebelumnya ya. Adegan yang ini. Nggak mengagetkan karena udah terbiasa. Oke, benar juga. Itu dia. Benar. Itu gue setuju. Iya, karena episode 1 emang yang Ya itu. season 2 aja. Nah, ini mungkin kita alihin sedikit topiknya ke The Boys secara keseluruhan. Gue pengen tahu sebenarnya scene paling memorable yang paling suka, yang paling teringat di otak nih. Coba dipikirin dulu ya. Scene The Boys yang paling Terakhir itu lagi. Anjir. mana? Human Centipede. jangan yang itu, jangan yang di season ini dulu. Oh, jangan yang itu. Overall. Aduh, Kalau gue pribadi ya, Kalau dulu boleh. gue dulu ya. Oh, mungkin selain yang pertama itu memang gila sih yang scene awal, yang tangan. Scene Starlight tiba-tiba si Deep buka celana juga. Kayak itu gue nggak terpikirkan di otak gue sebelumnya sih. Apalagi intronya tuh dia diliatin kalau di Deep tuh kayak yang terhormat. Itu dia. Kayak Iya, ngebantu. benar. Itu dia. Buka Benar, celana. benar. Itu dia. Bener, Itu gue bener. shock banget, Bener, men. bener, Itu bener, plot twist bener. tergila, men. Kata gua. Lu mau plot-twistnya film-film Nolan lebih plot twist Deep Iya buka sih. celana sih. The Boy Kalau gue gua sih. emang rajanya plot Mungkin twist. kalau gue ya, kalau ini yang si di season 3
sama The Deep juga yang di SP-in Gurita. Aduh. Deep kayaknya emang paling banyak sih plot. Yang lumba-lumba juga. Kayaknya gue itu tuh. Gue yang lumba-lumba itu Dapat semua ya. itu juga. Satu buka celana, satu lumba-lumba, satu gurita. Di Deep semua ya. Masalahnya yang lumba-lumba itu si The Deep tuh kayak Itu mau digambarin keren, cuy. Iya, dia mau Kayak menyelamatkan nyelamatin ikan-ikan kayak gitu Dia ya. selalu kayak gitu kan. For nothing. Dia selalu kayak gitu. Tiba-tiba Lagunya keluar. juga ingat kan, di slow motion lagu jadi berat, jadi Tuh mental aja. digelindes lagi. Iya itu. Itu parah sih. The Deep berarti. Deep emang paling Deep paling sih. kacau sih, karakter paling ngaco deh. Sama gue sih ada satu scene juga nih. Apa namanya? Blind spot. Ingat gak? Oh iya, yang itu parah, Daredevil. men. Oh, Itu iya, parah iya, banget, iya, men. iya, 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 Itu iya, gue iya. ngerasa kayak itu baru pertama kali gue ngeliat kayak seri superhero yang udahlah lu nggak peduli bacot plot armor gitu. Iya, Bullshit iya. plot armor. Nih, lu macam-macam sama Homelander. Nah, ini segila inilah Homelander gitu. Kayak dia cuma bergantung sama sisi Pendengarannya. pendengarannya doang, dan itu satu-satunya dihancurin sama Homelander buat gue. Dan di adegan itu adalah adegan pertama kali gue ngerti kalau Homelander itu bukan sekedar pengen menguasai, tapi dia emang rasis dan bejat Iya, aja sih iya. dia. Emang pure villain. Pure Dan bejat. yang gue suka adalah di season ini dia dibawa kembali ke yang basementnya dia itu. Iya, itu menarik. Ini Itu menarik. gue suka sih adegan. Ini menarik. Jadi kayak anjir ternyata emang begini dia. Ini menarik. Nah, ini yang gue sayangin sebenarnya dari The Boys season 4 ini. Scene-scene itu sebenarnya banyak yang menarik. Salah satunya adalah ketika si Homelander itu dibawa kembali ke masa lalu, itu kan. Hmm. Tapi menurut gue scene itu secara fase penceritaan kita Tiba-tiba gitu. tiba-tiba. Bener. Terus abis itu lanjutannya apa? Nggak ada. Ingat kan? Jadi ini scene-scene itu bener-bener kayak Nggak nyambung nggak gitu. ada benang merahnya. Bener-bener kayak ini orang yang buat The Boys season 4 ini kayak scene keren masukin, scene keren masukin, scene keren, tapi nggak correlated gitu loh. Iya sih. Itu yang gue Kebayang, sayangin. kebayang. Bridgingnya gue emang agak kaget juga yang dia Iya. dicermin kan pertama kan. Iya. Kembali ke masa lalu gitu-gitu. Kalau nggak salah ngomong gara-gara dia konflik sama si Ryan kan. Harus Habis balik itu ke masa lalu. Baru dia ke bawah. Nah, tapi maksud gue ya termaafkan sih kalau buat gue ketika Karena pas adegan adegannya. bawah itu ya Iya. bikin tegang semua orang. Tegang sih ya. tegang. Ya The Boys man, Homelander. Kayak kita penasaran gitu, mau diapain nih anjir ini nih. Iya, itu tegang sih, tegang mampus. Gue bahkan udah sempat kepikiran, gue sempat positive thinking loh, nggak bakal diapa-apain. Plot twistnya di situ. Iya. Gue bilang, Kayaknya gue juga pernah kepikiran gitu deh. karena itu kan orang yang deket sama dia dari kecil gitu kan. Iya. Gak bakal diapa-apain nih. Cuman gue kena spoiler dari trailernya sendiri Ya, sih. gue sih nggak nonton trailer ya. Trailer yang darah itu ini mah udah pasti semuanya nggak ada yang Nah selamat. itu kan scene keren ya. Apalagi shot. Satu selamat coy. Oh iya, iya. si yang cewek ya. psikologi yang emang ngurusin dia. Iya. Itu shot kan keren. Homelander dengan darah yang kayaknya menurut gue dari semua look Homelander yang paling keren tuh di season ini yang darah itu. Kalau kita compare sama Stormfront kan juga pernah juga tuh yang darah yang mana-mana. Kayak ini tetap paling mantap tuh. Yang Dengan darah. backgroundnya putih, ini bener-bener kacau mukanya tuh kacau banget. Menurut gue kayak ini brutal banget, terus ditampilin kan kayak darah semua tuh, udah mati semua. Nah, cuman kurang brutal, nggak ada prosesnya. Itu dia. Di-skip. Iya, menurut gue sih itu sebenarnya nggak terlalu masalah kalau scene itu ada lanjutannya. Jadi ketika scene si Homelander udah darah gitu, kan lanjut episode berikutnya kan? Nggak ada. Nggak ada. Udah selesai. Udah abis itu biasa aja dia Biasa kayak nggak ada aja. kejadian apa-apa gitu. Itu sih yang gue sayangi gitu. Oke, sekarang gue pengen nanya, scene paling memorable untuk season yang terbaru yang Gitu. 4. Gua Kalau- human centipede. Iya itu gue juga sih. Gua itu udah lagi nonton tiba-tiba, wow! Itu episode 1 kan? Episode 1. Semua pada teriak dua ya? Pada teriak semua. Episode Oh itu lu dua. pas nonton bareng-bareng. Iya, nonton Bareng-bareng teriak semua. sumpah gue teriak nggak bohong lu. Wah! Gila. Udah Itu aneh sih itu. Gue jadi keinget tadi mungkin kalau gue agak balik lagi ke topik yang pertama, mungkin kita nggak itu Genvi. Genvi juga gue sempet teriak kayak gitu. Yang mana tuh? Pas si siapa yang bisa jadi kecil? Oh my god, man. Oh iya, no, si no, Cricket, no. Cricket. Gua tahu sih. Iya, yang dia meluk. No. Itu juga kayak, wah anjir lu bayangin. No. Segede gini, satu scene kamera gitu. Boom! kayak lu No, kayak itu- ditampar tuh. Untung itu kita nggak lihatnya di yang gede ya, layar gede ya. Dari gini sih. Gue lihat layar Ada gede. Kalau aku sih kan di rumah kan, kalau aku di TV. Oh kita kan waktu itu nonton bareng. Itu episode itu ya? Iya nonton Iya, ada. itu Episode kan gua episode. ada. Oh iya. Di Gue Genvi nonton ada. Gue nonton di Genvi. Bareng-bareng nonton premiere Iya, juga. anjir terus itu Itu gimana? segede gitu kayak wow. Orang-orang pada kaget aja sih itu Wah, mah. gila gitu. Itu segede jadi kayak gunung gitu ya.
Jadi kayak lu kayak digampar sama gitu tuh, plup gitu. Kaget. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama The Boys ya. Iya. Kalau Kak Rendra gimana? Scene-scene yang paling memorable buat episode ini? Season ini memorable apa ya? Sama nggak apa-apa kayaknya. Mungkin enggak. Gue ini sih yang adegan si bapaknya Huey sama. Oh iya, pegang itu. jantung itu Sama, kayak sama. anjing tiba-tiba banget gue kaget. Ya, kayaknya 2 scene itu sih yang paling membuat penonton kaget ya kayaknya. Cuman gue setuju sama lu, kayaknya adegan-adegan brutal dan sadis Cuman dan buat keren itu ditaruh doang. cuman buat penonton kaget. Itu. Belum ada impact-nya ke kita Nggak gitu ada secara esensi. cerita. Kalau kita coba perhatiin deh season sebelumnya ya, mau season 3 pun yang menurut gua agak paling kurang dibandingin 2 season sebelumnya, itu pun kayak masih ada jalurnya gitu. Setiap Ya. adegan gore itu berfungsi untuk scene berikutnya dan berfungsi untuk scene berikutnya. Iya. Gitu iya. loh. Itu sayang Apa banget. belum kali? Bisa jadi ya nggak tahu. Iya, Belum. semoga ini merangkum semua ya episode terakhir ya. Tapi gue setuju sih kalau adegan yang paling parah tuh yang dia punya kekuatan nembus berarti ya. Iya. Si bapaknya itu, dan gue suka sih kayak kekuatannya getar-getar kayak Flash yang di cewek. CW. Iya. Jadi make sense, nembusnya itu digeterin jadi makin cepet menembus Molekulnya. partikel, iya molekulnya. Itu make sense daripada kalau Lemillion di My Hero kan nembus dong Obito. Iya benar. Itu gue suka. Dan ada sama efek visualnya gini ya keren. geternya. keren, dan memang secara praktikal makeup CGI juga kok ngeblend ya. Kalau Prima Oh itu udah nggak segi usah modal. dipertanyakan lah gitu kan. Ngeblend banget ya. dari segi undangan ke kita aja kayaknya paling Hey. terima kasih Prime. Live video Anda mantap Ngeri sekali ya. ya. Itu Iya yang sih. Paling niat gue sih. suka banget yang di bener-bener dia tiba-tiba ngejebak. Kan ada yang kita dikasih close up tuh. Orang yang lagi cerita apa gue inget lupa tuh. Tuh Cerita masuk. iya tiba-tiba deret udah usus semua tuh keluar. Tapi itu udah gue udah expect. Oh, udah expect. Udah expect pasti bakal kena. Cuman kayak gimana nih kenanya nih? Soalnya pas banget lewat gitu kan lagi dikejar bapaknya kabur gitu kan. Cepet Tiba-tiba banget masuk ke sebelah. Ke adegan Oh, lain. bakal ngapain nih? Bakal diapain nih? Itu gue udah gak sempet mikir nih. Masuk ke sini. Itu udah gue gak sempet mikir lagi. Ya untungnya masih adegan itunya masih kental. Ikonis sih Masih dari segi ikonik. Tapi gore. memang menurut gue secara frekuensi ya nggak sebanyak scene-scene sebelumnya. Actionnya pun kayaknya nggak sebanyak yang sebelumnya. Kayak lebih drama. Malah ya. belum ada battle yang- Belum ada battle. Belum ada battle ya? Antara hero dan sekali hero sejauh ini Belum. Ya paling battle tolol kayak Ya, battle tolol kayak di awal-awal. yang lawan si yang- multiple man. Itu nggak penting sih. Iya, sumpah itu juga gue nontonnya agak disturb ya. Soalnya titiknya kemana-mana. Begini. niat anjir itu. Itu kayak, aduh kenapa gue harus nonton ini anjir. Iya. Nah itu, nah sekarang kita ngomongin ini kali ya, potensi untuk episode berikutnya nih. Ini kan mau menuju berarti tinggal 7 sama 8. 7 tuh berarti hari apa? 7 Hari Kamis berarti Sayangnya berarti kemarin kalau ini kita belum nonton tapi Ya kita belum nonton episode 7. Gua nggak tahu bakal gimana. Cuman kan adegan terakhir di si episode 6. Nah, berarti kan pertanyaannya gini, tujuan yang dari awal mau dibikin adalah virus kan? ya Oke. kalau nyambung ke Gen V Solve dan nggak nih virusnya di season ini? Kalau nggak solve, kalau misalnya nanti virusnya nggak solve, gue setuju. Kalau lu bilang season ini tuh cuma buat bridging doang. Iya. Kalau gue pribadi tuh tadi lebih ke scene-scene sebenarnya kan. Lebih ke scene-scene yang nggak nyambung Nggak secara koheren nggak ya. connect gitu. Tapi untuk penceritaannya sendiri dari episode ke episode ya berarti bener nih kata Bang Rian nih. Kita tunggu nih episode terakhir gimana. Tapi Bang Rian ada teori nggak untuk selanjutnya virusnya bakal kayak gimana? atau endingnya gimana mungkin nanti Kalau menurut gue endingnya Newman jadi presiden. tetap Jadi kan selalu ya endingnya Iya, tuh selalu iya. ada something yang kayak tiba-tiba wah naik gimana Iya. nih season berikutnya gitu kan. Nah sekarang kan bridgingnya tuh antara kasarnya ya ceritanya yang dibangun dari awal tuh antara dua. Yang pertama mereka lagi cari cara nih buat virus ini yang juga ngambil dari Gen V. Yang kedua adalah kemenangannya si Victoria Newman sama si Roger siapa namanya? Bob Singer, Bob Singer. Robert Singer. Iya, Robert Singer. Kemenangannya mereka jadi presiden kan. Dan sekarang udah ada konspirasi kalau mereka mau membasmi si Bob Singer ini kan. Biar Nah, Newman jadi antara presiden. dua nih yang bakal conclude di ending episode ini. Antara Newman jadi presiden dan virusnya berhasil atau enggaknya itu. Cuman Oke. kayaknya kalau virusnya berhasil atau enggak, ngelihat episode Ya, 6 enggak lah, kemarin ya, episode 6 itu kan yang si Belum ada. itu juga bikin gua shock tuh episode 6 tuh. Yang mana tuh? Si Binatang. ternyata enggak Bukan. Oh, bukan. yang Ternyata plot twist. Butcher selama ini tuh ngobrol itu yang baru gue mau nanya tuh. Si Joe Kessler. Joe Kessler tuh Joe ternyata Kessler, emang CIA. ada di kepalanya. Oh itu berarti gitu. Bang Rian kaget. Kaget gua. Kalau Karen tadi kayaknya nggak udah ketebak ya? Kalau gua kayak udah ketara aja sih. Gua sebenarnya nggak menerka bakal ke sana tapi gua
bakal ada potensi Ada jadi Fight potensi. Club. Nah itu dia, kalau gua cukup kaget, nggak keduga sama sekali, tapi itu kayak eksekusinya nggak ada yang spesial, ya ini Fight Club KW2 aja, gitu kan. Iya, Fight Club KW2. Benar. Gua dari season sebelumnya tuh gue selalu suka hubungan antara Huey sama Starlight. Selalu asik untuk kita ikutin, kan romance-nya ada di situ. Tapi di season ini Hilang. Enggak. Ya, gue setuju kalau itu. itu bener-bener kayak off, terus tiba-tiba nanti di funeral, terus ngobrol-ngobrol sama ya, selesai, ganti lagi scene-nya. Tapi hubungan itu adalah hubungan yang downgrade ya. Downgrade. Tapi ada yang upgrade menurut gua di season ini. Apa tuh? Hubungan Newman sama Homelander. Itu gue suka. Karena gue jadi ngerti banget kalau Homelander kan kayak super kan, kayak harus bangga sebagai mutant. Kalau si Newman kayak yang malu-malu gitu kan. Gue suka Itu gua kayak kompleksitas sudut pandang karakternya. baru sih di season 4 ini. Gue suka. Iya. Jadi Hubungan mereka. makin banyak side gitu, nggak cuman kayak hitam putih. Jadi terlalu itu yang gue suka dari The Boys, dari dulu permainan politiknya sih. dari dulu gitu. Politiknya tuh lebih ke Newman-nya butuh sebenarnya si Homelander buat dia naik, tapi dia nggak mau dikontrol sama Homelander. Iya. Iya, Jadi terus kayak dia tuh tinggal cari aja exitnya kapan nih. Dia kan kayak mereka lagi ngegalang ini kan, kalau di Indonesia tuh bilangnya 9 naga. 9 naga lah. 1% nih 1% gitu kan. 9 naganya tuh kan lagi ngumpul digalang, tapi di situ si Newman-nya juga punya tujuan lain tuh dia. Masalahnya yang pengen ngejelasin strateginya malah kepalanya Nah, ketembak. itu juga. Nah, oke, sekarang kita ngomongin lebih ke karakter-karakternya kali ya. Di Iya. sini ada yang menarik, yaitu Sister Sage Yes. sebagai manusia terpintar di dunia. Mungkin awalnya gue pikir ini karakter nggak make sense. Kenapa orang terpintar di dunia jadi kayak begini gitu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang. Tapi gue pikir-pikir lagi, ini pinternya The Boys di sini ketika dia bikin Sister Sage orang terpintar di dunia tapi nggak ada yang tahu, dan kayak ya dia cuma hidup seorang diri di apartemen kan. Ya justru dia gunain kepintarannya untuk terisolasi dari yang lain. Iya kan? Bener kan? Bener. Jadi ya make sense, orang pintar bakal kayak gini gitu loh. Bener. Awalnya gue pikir dia kenapa dia nggak jadi orang penemu apa gitu kan. Terus dia juga bilang kan, gue bisa aja menyembuhin kanker, kan ada tuh. Iya, kan? iya. Dia bisa nyembuhin kanker, tapi gue nggak mau ya, ngapain, manusia udah bobrok bla bla bla. Ya, Itu gue suka. Tapi coba aku pengen tanya sama Bang Rian, suka nggak sama karakter Sister Sage? Karena buat gue pribadi nih, sebagai karakternya sendiri untuk pengaruh ceritanya, menurut gue nggak penting banget kayak Stormfront sama Soldier Boy di season sebelumnya. Sister Sage kayak Iya. Kalau misalnya dibandingin sama Stormfront sama Soldier Boy, ya jelas ini ya namanya beda ya, beda gitu kan. Cuman gua masih ngerasa masih kurang dikeluarin gitu loh pinternya, karena masih itu dia. masih bisa Iya, masih bener, bisa bener, di-follow bener. sama Bener. masih The Boys. Kalau emang dia, gue sempat mikir nih yang tadinya lagi diserang tuh yang di demo di depan kantornya si Starlight, Iya. itu tuh mereka tuh kayak nggak bakal punya celah. Tapi tetap punya celah. Itu. Berarti kayak nggak pintar-pintar amat dong Itu sebenarnya. makanya Sister Gue baru ngeh lagi, ya bener-bener. Kecuali kalau Sister Sage-nya emang dikeluarin kepintarannya dan strateginya bener-bener bikin The Boys kewalahan. di bosnya kewalahan sampai banget gitu loh. Belum kesana sih. Itu baru kayak wah gila sih, Nah. gimana sampai lu pikir gini, gimana lawannya ya? Iya. Kita Itu. belum ngerasain Belum itu. ngerasain itu. belum ngerasain itu, dan keburu ketembak otaknya. Harusnya nggak bisa nge-healing kan dia. Kecuali Bisa. otaknya. Satu-satunya yang Otaknya, bisa oh healing iya, cuma bener. otaknya doang. Gua baru Satu-satunya ingat. yang bisa hilang otaknya. Makanya dia kalau dia pengen apa namanya? Merasakan senang dengan Numbuh orang terus ya lain, orangnya. harus dilukain. Harus dilukain otaknya biar dia tuh otaknya Agak aneh. Jadi fokus kayak- ke healing, kasarnya otaknya fokus ke healingin otaknya sendiri, dianya bisa enjoy apapun gitu. Iya. Tapi gue setuju nih. Tadi kayak Sister Sage ini karakter yang menurut gue kalau emang mau dimanfaatkan kejeniusannya, ya apa fungsinya? Gue cuma inget dia cuma memicu manipulasi aja. Ya kan? Strateginya cuman lebih ke kayak gini. Oke, tujuan pertama kita ya udah kita bikin aja demo, ntar gua pura-pura lempar Mayat. kopi ya kan, culik aja mayat fansnya Homelander terus taruh di situ. Kayak ide tidak kita juga bisa. standar Kita gitu. juga bisa bikin Standar Bener gitu, sih. standar. Iya, Atau mungkin kayak inilah yang di demo gitu juga biasa aja, kayak cuman kita punya banyak kartu nih. Kartu-kartunya si siapa namanya Starlight. Keluarinnya satu-satu. Keluarin ini dulu sampai dia stres. Gitu doang. itu doang. Gak spesial. Aneh. Iya sih. Kita juga misalnya kalau lu punya kartu nih, lu berantem sama gua,
Terus gue bisa Dikit-dikit aja bukan rahasianya. Dulu aja, bikin lu stres, gitu kan? Ini juga bisa gitu loh. Jadi kayak nggak ada. Itu dia. Gimana. Karakter-karakter yang baru pun menurut gue juga nggak ada peran penting ya, kayak Caesar Says tadi. Terus abis itu Firecracker apa lagi? lebih parah lagi Firecracker cuman buat season episode 6 kemarin. Iya. itu mengagetkan sih. Iya. Cuman mungkin kalau Firecracker perannya di sini pengen bikin orang yang ngefans sama Starlight adalah itu betul. sosok yang sempurna, yang itu ini dibawa ke season 3 lebih downgrade, ternyata ada buruknya. Di season 4 ternyata dulunya dia tukang bully, itu ada perspektif baru lewat sudut pandangnya Firecracker. Itu menurut gua nambah dimensi ke karakternya Starlight. Tapi fungsinya buat Starlight belum semenarik. Iya, fungsinya lagi-lagi buat Starlight. Apa belum kali? Karena ini baru nenen kan dia. Langsung ya. Langsung belak-belakan ya. Oh, gitu cara mainnya di sini. Oke. Terus gue bilang apa? Apa ya? Itu dong. Breastfeed. Tapi gue sempat mikir loh di scene itu. Gue sempat mikir yang pas dia lagi head to head sama si Homelander di rumahnya siapa namanya Ted Knight. Gue pikir tuh rahasia itu bakal dibuka sama si Starlight ke siapa sih tadi? Firecracker. Rahasia yang mana nih? Kalau si Homelander suka milk. Oh, oke. Karena mereka hadap-hadapan gitu, terus si ininya udah kayak udah ngelow banget lah, Starlightnya kayak udah gue dulu kayak gini, gue minta maaf bukan buat lu tapi buat gue. Enggak gitu lah, kan. terlalu naif sih kalau tiba-tiba bocorin di sini. Iya, gue tuh mikirnya kayak gue bantuin lu lagi butuh apa kayak gitu loh. Oke, Saya gue butuh apa? Gue butuh pengen deket sama Homelander. Itu menarik sih. Misalnya kayak gitu kan, jadi kan ada dimensi baru lagi nih antara relationnya mereka gitu. Dan si Firecracker-nya nggak lagi apa ya? Walaupun udah ditunjukkan juga dia benci sama si Sister State kan. Tapi ada dimensi kayak konflik yang bakal dibangun antar mereka tapi datangnya dari luar nih. Iya sih. Sama si Sister Stage. Tapi enggak. Iya, jadi gini loh, setiap karakter yang dimunculin di season terbarunya ini, selain karena tadi fase penceritaannya menurut gua nggak runut, karakter pun nggak ke-develop sama sekali sampai akhir. Coba perhatiin deh. Sister Sage, ngapain kasih adegan kayak gituan sama Deep coba? Apa itu? Habis itu selesai. Sampai habis tuh kayak, udah kita bukan siapa-siapa. Apa itu? Gimana ya? Iya. Mungkin kalau kata gue di sana kayak ngegambarin semua karakter yang punya kekuatan di sini punya kelemahan yang tolol. Gitu doang sih. Jadi dia tuh kalau pengen ngerasain fun, bisa jadi harus ngerusak otaknya. Bisa jadi benar. Itu emang The Boys biasanya gitu doang. Tapi kayak nggak ada impact apa-apa. Nggak ada impact apa-apa buat cerita itu. Nah, ini tadi ngomongin sedikit mengenai setiap karakter mau dibikin keren tapi ada kelemahannya. Nah, ini gue pengen nanya karakter favoritnya The Boys dari Bang Rian sama Karendra. Coba dipikirkan dulu. Cuman gue pengen kasih tahu nih karakter favorit gue yang sebenarnya gue suka banget di awal kemunculannya, tapi kenapa jadi tolol banget? Yaitu Ted Knight. Gue suka banget, sumpah. Pas pertama kali kemunculan di Gen V, itu idola gue banget. Anjir, akhirnya ada karakter superhero yang bener di The Boys. Punya marwah gitu. Iya, karismanya kayak Batman, ya kan. Abis itu selalu pakai jas, kemampuannya keren banget, sinematografinya keren ya. Ngezoom ke Sherlock. Iya kan, Sherlock Holmes yang super duper keren banget gitu. Tapi itu emang Batman banget sih. Batman banget kan. Sampai terakhir punya apa? Cave. Iya, Take Cave. Terus ada Alfrednya lagi. Iya, ada Alfrednya gak jelas banget itu. Nah, gini loh. Itu gue suka banget di awal, tapi ya tau lah akhirnya dia kayak punya hati sama bolongan yang menurut gue kayak kenapa karakter kesukaan gue diginiin juga pada akhirnya sama The Boys gitu. Selalu. Dan gue gak suka di season yang ini, Ted Knight, ya dimatiin terus kayak begitu. Iya lagi. Gak jelas. Gak ada adegan meninggalnya lagi. Gak ada adegan. Udah mereka naik lift, kayaknya emang hemat ini deh. Budget. Nggak dikasih tahu juga planning dia sama si Sisters kan katanya, ini mau dikasih planning kemampuan dia. Terus nggak make sense, banyak banget plot hole yang gue temuin. Misalnya kayak Huey mau dimasukin ke itu kan acara meetingnya Ted Knight kan. Ngapain? Gila, ada detektif terbaik sepanjang masa di situ. Berarti kayaknya Ted Knight-nya nggak mati. Hah? Maksudnya? Ted Knight-nya nggak mati. Kalau kayak kalau emang tadi masih ada pertanyaan ya, gue juga baru nge. Ada tujuan gini-gini. Fix mati? Enggak. Kayaknya mah. Ya nggak ada tubuhnya sih. Nggak ada. Kalau nggak ada tubuh biasa itu teorinya nggak bisa di teori kan begitu kan. Kalau teori nih. Iya. Teori nih. Ya kan? Ted Knight-nya kenapa nggak mati? Yang mau matiin siapa terakhir? Alfrednya dia kan. Bisa aja itu prosedur. Bisa. Ini baru kepikiran gue. Prosedur ini ya, untuk iya kalau misalnya ternyata dia ini ya udah nih gue pura-pura berkhianat biar kayak lu cabut. Itu lebih make sense sumpah. Kalau itu kejadian lebih make sense karena menurut gue aneh banget kematiannya. Dan itu lagi-lagi sebenarnya tadi yang pengen gue ngomongin adalah
Huey dimasukin ke acara itu nggak make sense karena itu detektif terbaik sepanjang masa ada di situ. Lu ngapain masukin? Kalau gue jadi si siapa MM ya, enggak lah, gue ngapain, lu gila lu, cari mati. Itu awalnya goalsnya apa sih masuk ke sana tuh? Itu cuma masang. Pengen penyadap doang. Gila ada, ya mereka nggak tahu sih ada Homelander, nggak tahu sih awalnya ya. Kayaknya mereka nggak tahu ada Homelander. Tapi Tech Knight man, come on man, gila man. Terus dia lama lagi ngetahuin itu Huey, aneh. Kayak menurut gue mungkin si Tech Knight udah tahu aja sih. Belum tahu. Belum tahu. Baru kaget pas dibuka aja. Belum tahu, baru kaget pas baru kaget pas ternyata dia nggak nyebutin ini. Oh, safe word-nya. Iya. Zendaya. Oke, ini nih. Nyebutin Zendaya. Dengan hasil ini aja kita masih terpecah belah gini, artinya plotnya nggak jelas. Itu yang gue maksud gitu. Jadi karena dia bilang ini kayak belum tahu, ya kan? Kalau ini kalian udah tahu. Itu salah satu yang gue sayangkan juga ada karakter. Maksudnya mereka mau bikin karakter ini Spider-Man kan tuh si Web Slinger ya. Web Weaver ya. Iya banget sih. Web Weaver. Tapi kayak kenapa nggak lu manfaatin gitu? Maksudnya Spider-Man itu fansnya banyak banget, men. Ya, sama kayak itu parodi nggak sih? Sama kayak sekarang mereka bikin Superman kan, Homelander tuh parodinya Superman, orang langsung fansnya Superman langsung ada ternyata gini versi gitu kan, versi jahatnya. Begitupun kayak lu bilang Tech Knight kan, itu kan versi Batman-nya, banyak juga fansnya. Ini ada versi Spider-Man yang harusnya mereka bisa apa-apain. Cuma dijadiin lubang buat. Tapi jadinya, tapi gue suka dia ini ngesatir si Marvel ini, ya kan? Soalnya kayak ya lu kalau mau bikin superhuman Spider-Man ya keluarnya dari pantat lah. Emang itu lebih make sense ya. Lebih make sense. Dari mana lu cerita dari tangan apa hubungannya? Iya kan. Gue suka The Boys gitu. Oke. Gitu. Dari lebih ke konsepnya ya. Berarti lu tadi Tech Knight favorit lu. Tech Knight, oke. Bang Rian sekarang. Kalau gua Tech Knight kenapa jadi kayak gitu sih? Tech Knight enggak sih. Gua jadi mikir dulu deh. Kalau gue dulu sih seneng banget sama Queen Maeve karena di sana dia yang paling rasional dan pertarungannya menurut gue nggak suka sih. bisa mengimbangi Homelander. Flat banget sih karakternya. Ya dari segi acting kayaknya itu apakah bentuk satir dia ke Gal Gadot di DCU. Bisa jadi bener. Tapi gue suka gimana dia bisa akhirnya berubah dari yang awalnya jadi penyuruhnya suruhannya Homelander doang, terus jadi ngebantu The Boys. Walaupun sekarang jadi nggak ada. Menurut gue salah satu karakter yang gue rinduin adalah Queen Maeve. Tapi nggak serindu gue sama Soldier Boy sih. Jadi nomor satu gue tetap Soldier Boy. Oke. Soldier Boy karismanya. Jadi lu yang mana? Gue sebenarnya tadi mau Soldier Boy. Kalau dia ini jangan Soldier Boy sebenarnya. Ya nggak apa-apa sama. Cuman gue tetap ngelihat ya karena kalau emang dia kasarnya nih sepanjang seriesnya, otomatis kita bakal terbagi antara lu mau pilih dari mana gitu kan. Apakah lu mau ke Homelander atau lu mau ke The Boys-nya ke si Butcher gitu kan. Cuman kalau emang karakter yang cuman sepintas-pintas gitu doang, gue suka sih sama Soldier Boy. Oke. Dua Soldier Boy, satu Tech Knight berarti ya. Yes. Tapi emang kalau Soldier Boy sih untungnya nggak terlalu aneh-aneh sih. Untungnya karena mungkin itu kali ya. Iya. Queen Maeve juga gue setuju. Emang semuanya tuh punya ini karakter yang mungkin agak susah ya untuk lu menentukan gitu kan. Karena pinter sih bikin karakter menarik. Ini The Boys bener. itu. Development karakter cara konsep karakter. Terus development, walaupun developmentnya nggak yang gimana-gimana ya. Maksudnya sampai ada di titik kita tonton dan dia berjalan sepanjang series, itu menurut gue menarik. Sejauh season 3. Season 4, gue agak kurang sreg sama Frenchie. Bukan soal dia jadi gay-nya ya. Gue nggak sreg itu dia yang tiba-tiba merasa bersalah. Gitu, padahal kan sebelumnya dia udah merasa bersalah, terus udah mulai ngebantu, udah mulai berubah, sekarang jadi merasa bersalah lagi. Terus latar belakang dia sama si karakter Colin-nya pun nah itu baru dijelasin di season 4 juga, nggak ada planting di awalnya. Iya, nggak ada planting, itu aneh bener. Aneh tuh. Nah itu balik lagi, setiap karakternya tuh emang ya udah gimana caranya supaya kita bisa bikin The Boys season 4 ini 8 episode. Masukinlah semua plot. Ya kalau kita compare sama season 3 2 1, mungkin kalau 1 2 kerasa karena fresh banget baru jadi kayak cepet aja tak gitu kan, enak gitu. Kalau season 3 mungkin kalau tadi Bang Ren kan bilang agak dragging ya. Agak dragging aja, gua nggak tahu ya gua. Agak keluar cerita ya sampai lu hold beberapa episode. Oh iya, mungkin karena balik ke masa lalu lagi. Iya, mungkin itu kali, mungkin itu. Balik ke masa lagi timnya namanya apa kalau yang di Payback-nya juga nggak yang semenarik itu ternyata. Even Herogasm aja itu gue kena waktu itu ngebahas dan prepare banget buat Herogasm. Gue expect-nya Herogasm-nya tuh kayak bakal wow, bahkan gue lihat komiknya cuma khusus Herogasm-nya doang. Anjir, pas di sini house party doang.
Kayak oke. gitu. Dari sudut pandang pembaca komik ya. Iya. Sedangkan kalau di komiknya satu mention itu emang event tahunan, bahkan semua superhero tuh ngumpul buat Herogasm. Gue nggak tahu Iya. malah di komik. Mungkin budget lah ya. Kayaknya. Jadi kayak itu tuh party yang emang bener-bener Party gede-gedean banget ya. gitu loh. Ya, Kayak ini satu hal kita mau sama, dateng iya, nih iya. party nih, ya kan? Udah party udah asal-asalan, asal-asalnya dapet. Cuman mungkin kayak ini mah house Skalanya lebih kecil party, house ya. party doang, kayak udah gitu ya jadinya gitu doang. Tapi kalau gue malah suka Herogasm karena di situ pertama kali Homelander ngerasa takut. Ya itu juga. Itu yang gue suka sih. Pas berantem ketemu sama Soldier Boy. Terus Oh, iya, iya. Homelandernya udah mau kalah, dia sampai kabur Iya, kan. iya. Itu gue seneng sih ngeliat dia panik. Sebenarnya Ya. sebelumnya udah takut sih, yang udah deg-degan, tahu Yang Soldier dia Boy udah bakal ditahan bangkit. begini ya. Iya, dia sebenarnya denger nama Soldier Boy aja udah mulai panik kan. Iya. Udah mulai Cuman panik. pas akhirnya secara fisik dia mau kalah, itu gue seneng. Sampai sekarang nggak ada lagi yang bisa bikin Homelander kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi kan nggak mati juga Soldier Boy. Iya. Nggak Tapi tahu. gue berharapnya sih Butcher kayaknya ya bakal jadi villain yang pada akhirnya bakal ngelawan The Boys lagi sih gue pengen. Ini yang gue bilang kenapa coba deh mungkin diperhatiin lagi. Tapi gue kok nangkepnya yang dialog dia yang ngomong sama Sama Huey dia sendiri itu. ya. Enggak, dia ngomong sama Huey yang Huey mau bawa compound V permanen itu. Itu dia kayak confirm kalau dia tuh udah pakai compound V, bukan yang temp V. Jadi mungkin di akhir season sebelumnya itu tuh dia kan itu efek kekuatannya tuh kan dia dapat tumor tuh kan gara-gara dia pakai temp V kan. Nah, halusinasinya. Iya, kayaknya dia pakai yang Compound V yang permanen. Soalnya dia bilang kayak gitu. Gue udah pakai itu beberapa itu lalu dan powernya dia yang belum ketahuan. Dia kan bilang kalau baru ketahuan kan di episode 6 kan powernya ketika kepribadiannya si Joe Kessler ini mengambil alih dirinya dia. Oh iya, yang itu Ezekiel ngebunuh Yang dia Ezekiel. ngebunuh Ezekiel. Kita nggak ngelihat kayak kita nggak gimana pernah tahu nih manifestasi bentukannya. kekuatannya. Gua baru Sama ada kepikiran. yang ini nih, yang suka ulet-ulet suka jalan di. Iya, Oh iya. iya. Gua baru kepikiran itu kayaknya OP banget ya super Iya. power. Nah, ini tuh yang bikin penasaran, super powernya si Butcher versi ini. Compound V kayak gimana gitu. Ini kayaknya bakal nggak, kalau mungkin untuk sementara sih yang paling OP Homelander nomor 1. Mungkin yang di bawah itu si Victor Newman, ya dong. Ya sih. Iya, Menjalin darah. sih Efektivitas sebenarnya. sih iya. Menjalin darah, iya, Iya. efektivitas. Nah, ini juga kayaknya sama dia ngeledakin badan kan. Si itu kan ngeledakin si pendeta itu. Kita Iya. kita nggak Kita tahu, nggak tahu, belum maksudnya. diliatin, tahu-tahu Belum diliatin, udah tahu-tahu hancur udah- aja Ya kan. udah hancur kan. Iya. Ya antara superhuman strength kayak Homelander bisa aja sama aja kayak Homelander. Jadi kayak KW-nya Homelander lawanan ntar gitu bisa jadi. Atau ya Yang explosion. Wah kayak si Iya, Byakugo. bisa explosion atau bisa ternyata yang si ulet-ulet ini tuh dia bisa keluar kayak di mulutnya gitu. Kayak mungkin. Anjir, itu anaknya aneh Newman. banget. Kayak Iya, anaknya Newman. soalnya ada itu tuh fungsinya apa tuh si ulet-ulet yang suka jalan di dia itu? Iya sih, itu belum ketahuan. Masih misteri. Ya, Mungkin itu nanti menarik. episode Itu yang ya mungkin nanti di episode 8 bakal kelihatan tuh kekuatannya kayak gimana. Semoga. Dan ya harapannya mungkin bisa kayak Jadi- Soldier Boy bisa bikin si Homelander takut. Tapi ya itu bagus tuh teorinya, jadi seperti Eren Yeager ya berarti ya. Yes, jadi karakter utama jadi villain. Akhirnya Dan jadi- itu cara yang bagus kalau emang pengen milking lagi ya. Iya. Emang bagus itu caranya. Paling enak langsung kita switch POV aja. Tapi emang di sini kan nggak ada hero sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Yang pure hero tuh Huey doang. Enggak dong si apa? Starlight pure hero dong. Iya bisa juga Starlight lah. pure hero. Tapi mungkin background story-nya lah ya. Ya namanya manusia lah. Tapi dia pure hero kan. Ya mungkin mereka berdua itu doang sih. Iya. MM Menurut gue masa lalu. Enggak lah, MM menurut gue malah lebih punya hati, kata gue. Dia yang Iya. menyatukan orang-orang yang udah mau pisah di The Boys. Iya. Ya tapi kalau karakter utamanya si Homelander sama Butcher ya jelas. Jelas lah itu mah. Mereka berdua tuh Tempat- kayak Iya, cuman nggak ada yang suci. Iya, kotor semua. Iya. Tapi kita udah ngomong panjang nih mengenai season 4-nya. Mungkin terakhir kali ya, kita ngomongin ranking season terbaik. Gitu. Season terbaik mungkin tambah Gen V. Wah, biar lebih asik. Gen V season 1 Gen berarti. V ya? season 1. Gen V season Jadi 1. 4 season The Boys sama Gen V season 1. Rankingnya seperti apa? Mulai gua dulu, silahkan dipikirkan. Lu apa? Oke, mungkin gua bakal taruh di peringkat nomor 1. Ya tentu saja The Boys season 1 ya. Karena itu yang fresh, yang baru, yang pertama kali ditonton kayak gak ada TV series seperti ini sebelumnya. Apalagi superhero temanya. Dikala MCU lagi ya di saat itu lu masih berjaya lah ya. Hitungannya masih berjaya dan
kita buanglah formula anak kecil seperti ini, kita bikin yang dewasa punya gitu. Season 1 berarti. Season 1. Peringkat 2 mungkin gue bakal taruh ya The Boys Season 2. Cuman nambah kompleksitas aja kan, nambah kompleksitas. Stormfront menurut gue makin politiknya makin kental. Mungkin gak se-fresh yang sebelumnya karena ini udah kedua kali, tapi tetap menarik. Nah, yang ketiga ini yang gue bingung nih antara Gen V sama Season 3 sih. Kalau gue sih kayaknya bakal naro mungkin season 3-nya The Boys. Oke lah, karena Soldier Boy menarik juga sih untuk ngulik masa lalu, ditambah lagi gue suka Black Noir. Ya visual kartun animasi 2 dimensi itu menarik sih. Ya yang kedua terakhir Gen V udah pasti. Menurut gue tetap series yang seru buat spin-off pun kayak menarik ya, ternyata The Boys itu punya sisi lain nih. Ini lower class nih mahasiswanya. Nah, tapi yang ini yang menurut gue belum bisa menikmati kayak season sebelumnya ya, season 4. Sejauh ini sampai 6 episode. Ya. Berarti lu sesuai tanggal rilis. Iya. 1, 2, 3. Wah, berarti turun gini dong ya. Ini. Semoga episode 8 bisa redemption arc-nya The Boys season 4. Oke, Bang Rian gimana? Kalau gua ya pertama atau yang paling terakhir deh. Terakhir ya gua nggak bisa. Gua sebenarnya pengen banget nungguin ending dari season ya, ini harus dulu begitu ya. sebenarnya. Nggak fair ya. Sebenarnya harusnya begitu. Fair. Iya. Cuman anggaplah ya ekspektasi gua endingnya wow banget. Ini bisa berubah berarti kan? Oke. Berarti yang paling terakhir tuh paling bawah season 3. Abis itu baru ini. Oke, itu Ya kan? oke, make sense. Abis itu baru season nomor 5-nya season 3, nomor 4-nya season. Oh, berarti Gen V lebih bagus daripada 3 ya? Iya, gue lebih suka Gen V. Iya, oke. Baru Gen V, Oke. baru season 2, baru season 1. Oke, berarti 1-2-nya nggak beda ya. Oke lah. Nggak jauh beda. Oke, Gue nggak jauh beda sama lu, tapi gue lebih menikmati season 3 sih. Berarti beda. Gue ranking season The Boys itu peringkat 1 tentu sama. Ya, 1 lah sih lah. Season 1. Cuman gue saking sukanya Soldier Boy, gue menikmati arc karakter dia. Apalagi Jason Aka. Nomor 2. Jadi nomor 2 gue season 3. Oke. Season 3, season 2-nya The Boys, baru Gen V, dan yang terakhir yang sekarang. Tapi berarti kita nggak terlalu beda jauh. Masalah season 4 emang untuk sampai saat ini masih belum bisa levelnya di yang scene sebelumnya. Iya, itu. Ya, kalau ke level 1, kalau ke season 1 jelas sulit. Sulit. Bahkan even ke Gen V pun kalau menurut gua Gen V ya masih agak lebih bagus. Ya, gue soalnya dramanya baru ceritanya aja, kan? Juga bikin maksudnya anjir apa nih what happened Iya. gitu, tiba-tiba mereka abis episode tiba-tiba kayak loh kok mereka di sini hilang ingatan gitu kan. Oke, ya mungkin kalau kita ngomongin episode terakhir ya kan kita nggak bisa ngejudge nih. Kalau Gen V kan udah mantep banget karena episode terakhir begitu. Tapi maksudnya gini, pembangunan karakternya, pembangunan setiap episode di awal-awal pun gue juga lebih suka, lebih fresh, point of view baru gitu ya, superhero kekuatannya baru semua, dan ya gue bisa jatuhin sama karakter itu yang paling penting. Nah iya benar. Si Kate, Sam itu karakter yang menarik sekali, bahkan si Mary Maru siapalah itu? Iya Mary Maru kan, itu lovable karakternya. Nah ini Sister Sage, Firecracker gue nggak. Benar. Gue nggak ada. Itu gue setuju sih itu. Kayak kenapa lu bawa itu gitu ya? Iya, itu. Nggak dibikin nggak dibikin senang untuk dibenci gitu. Itu kan harusnya gitu. Homelander siapa yang nggak suka? Senang untuk dibenci kan? Kita kesel. Iya, ini dibikinnya standar kalau menurut gua. Pertama ya Sister Sage-nya juga maksudnya standar. Belum peran apa-apa. Apalagi Firecracker. Emang kalau Firecracker kayaknya emang mereka memilih karakternya ceweknya yang biasa-biasa aja, superhero yang biasa-biasa aja, tapi punya dendam sama itu. Tapi jadinya kita juga jadi biasa-biasa aja. Iya, itu dia. Beda sama Queen Maeve, walaupun kayak gitu lu bakal look up gitu loh. Ada karismanya bener kan? Iya, itu dia. Ya mungkin terakhir sebelum kita tutup ya, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya masih belum kejawab nih. Kira-kira perannya si Kate sama si Sam nih apa? Yang di Gen V? Kan dia muncul bentar doang nih di sini. Iya, cuman muncul banget. Itu bagian itu gue suka lagi yang apa namanya ala-ala Comic Con. Oh iya, itu realistis sih. MCU tahu kan realistis banget. Udah gitu ada timeline-nya. Iya, ada timeline-nya. Fase 9. Itu gue suka. Udah gitu ada satu yang bikin gue kayak ketawa. Tech Knight bilang gini kan. Oke, series kita udah jalan 1 tahun, ini waktunya untuk kita ribut. Oh itu ya? Ribut aja, baru setahun. Baru mulai. Udah ribut. Ini itu gue juga sempat kayak gitu tuh perasaan. Apaan baru setahun ribut aja. Itu emang sangat menyindir Kevin Feige dan produknya ya.
Bener makanya kan. Gitu. Emang ini parodi. Tapi perannya si Sam sama si siapa sih cewek lupa gue. Kate tuh gua nggak bisa nebak juga sih. Guardians of the Godolphin-nya kayak gimana gitu kan perannya. Tapi kayaknya kalau mereka tuh kayaknya emang gak bakal masuk ke wilayahnya The Boys sih. Belum dulu kayaknya. Mungkin season 5 kali untuk bikin konklusi. Ya, mungkin ya. Bisa, bener-bener. Lebih make sense gitu ya, biar nggak terlalu kemana-mana ya. Berarti sih sebelum season 5 emang bakal Gen V dulu. Tapi season 5 tuh udah ini nggak sih? Udah dikasih tahu tanggal berapa? Belum tahu ya. Cuman Gen V juga mundur kan karena ada mungkin riwayat cerita di si siapa Andrew pemeran Andre. Ada yang meninggal kan? Kayak ditulis ulang ceritanya. Iya. Keren tuh padahal dia itu juga salah satu karakter yang kayak Magneto ya. Magneto. Maksudnya dia gitu loh. Keren gitu. Keren. Cuman kalau gue ya prediksi si Guardians of the Godolphin itu adalah punya peran untuk World War Sub sih. Nanti kan ada, gue pengennya ya ini gue takutin sebenarnya. Di endingnya tuh bakal ada dua sisi sub, yang satu pro Homelander, yang satu anti Homelander. Yang pro Homelander ya Guardians of the Godolphin. Tapi itu harusnya dibangun dari sekarang. Ya terlalu buru-buru kalau misalnya mereka bangun dari season. Tergantung nih episode 2 ini nih. 2 episode ini. Iya, jadinya kan chaos banget kalau gitu kayak gitu. Nah, tapi kan memang di awal dari yang episode kemarin tuh udah mulai dibangun tuh kayak Homelander bangun army kan gitu kan dengan orang-orangnya itu. Udah mulai dari situ, tapi itu pun ketika udah diperkenalkan, ini kayaknya dia mau teaming up sama ini. Kayak lo kenapa jadinya teaming up terus power-poweran begini? Gue ngerasa gitu. Karena yang gue expect dari The Boys adalah politiknya. Ya. Gue pengen itu. Season ini nggak terlalu kuat. Itu kayak ini kayak ya udah ini jangan sampai malah gue takutnya justru kayak season ini loh yang lagi dimainin politiknya, yang lagi disenggol banget gitu. Lebih ke parodi keadaan politik di Amerikanya. Cuman kalau di Benang Merah ceritanya nggak terlalu impact. Itu nanti yang kita lihat di ending season. Ya. Apakah si Bob Singer-nya emang beneran bakal di-kill terus mati, terus si Victoria Newman-nya yang jadi presiden? Atau gimana gitu kan? Nah, itu yang nanti kita bakal lihat. Ya. Jadi kalau kalian punya teori kalian masing-masing mengenai The Boys, kira-kira episode 7-nya berarti harusnya tayangnya. Udah tayang gitu. Dan berarti harusnya kan nanti tulislah teori untuk episode 8-nya bakal kayak gimana, seseru apa. Dan mungkin boleh silakan di ranking juga tuh season The Boys terbaik, tapi ya overall meskipun buat gue pribadi di antara Karendra sama Bang Rian, gue yang paling gak suka sama season terbaru ini, tetap overall The Boys ini salah satu series yang paling fresh. Dan bener. ya ini ikoniknya Prime Video lah ya. Paling berani lah. Menyindir status quo. Dan emang ya emang begitu ceritanya, kayak gampang banget gitu mau sindir kanan kiri gitu kan, mau bebas. bikin ini. Bahkan mereka pun menyindir Prime Videonya sendiri. Yang mana ya? Kan Food International itu kan multi-billionaire company yang menguasai segala macam produk entertainment. Ya mereka tuh dijadiin parodi. Oh iya, ada videonya kan mereka punya market juga gitu-gitu. Iya. Stock share kayak gitu. Oh iya, gue gak pikirin sampai ke itu Prime Video sendiri sih. Gue pikir lebih ke company di dunia nyata. Tapi ya, itu menarik sekali ya. Jadi, ya gue harap sih kalau kalian yang memang udah cukup, 17 plus berarti ya? Atau 21 ya? Kayak 21 di Indonesia 17 plus harusnya. Iya 17. Iya 17 ya, kalau buat yang 17 sih coba ya. Please nonton The Boys, menurut gue ini fresh banget dibandingkan nonton yang sebelah. Oke, ya udah untuk video kita kali ini. Sebelah apa tuh? Maksud bukan ini. Maksudnya franchise sebelah. Oh iya. Oke, ya gitu aja untuk video kali ini. Gua host kalian Timothy Vidalo dan ada Bang Rian BCU di sini, ada Karendra juga. Kita pamit undur diri. Bye bye semuanya. Thank you.